Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanita Hani dari Prodi Manajemen C dengan NIM 28923-589. Di sini saya akan mempresentasikan dengan etika bisnis sebagai tugas UAS dengan dosen Muhammad Taufan Nugroho, SSI MMM. Daftar isi: 1. Pasar persaingan sempurna, 1. Pasar bebas, 2. Pasar persaingan tidak sempurna, 2.1 monopoli, 2.2 oligopoli dan monoposi, 2.4 oligopsoni, 3. Etika konsumen, 3. Bisnis dan perlindungan konsumen, hubungan produsen dan konsumen, kasus-kasus etika konsumen, etika periklanan, fungsi iklan, jenis-jenis iklan, kasus-kasus etika periklanan, dan daftar pustaka. Latar belakang: banyak faktor yang mempengaruhi dan menentukan kegiatan berbisnis. Perilaku etis dalam kegiatan berbisnis adalah sesuatu yang penting demi bertahan hidup bisnis itu sendiri. Bisnis yang tidak etis akan merugikan bisnis itu sendiri, terutama jika dilihat dari perspektif jangka panjang. Bisnis yang baik bukan saja bisnis yang menguntungkan, tetapi bisnis yang baik adalah bisnis tersebut juga menguntungkan baik secara moral, perilaku baik, dan menerapkan nilai-nilai moral. Pasar persaingan sempurna. Pasar persaingan sempurna adalah pasar yang di dalamnya terdapat banyak penjual dan pembeli. Namun demikian, kedua pihak tidak dapat mempengaruhi harga, karena harga telah ditentukan oleh pasar itu sendiri, keseluruhan permintaan, dan selain itu para pelaku ekonomi di pasar persaingan sempurna juga sama-sama telah mengetahui kondisi dan memiliki informasi yang terkait dengan pasar. Tidak ada campur tangan dari pemerintah dalam pasar persaingan sempurna. Pasar persaingan sempurna disebut-sebut sebagai jenis pasar paling ideal karena dianggap mampu menjamin terwujudnya efisiensi pasar. Selain jumlah penjual dan pembeli yang banyak, produk yang dijual di jenis pasar persaingan sempurna adalah bersifat homogen. Mengutip dari buku Entrepreneurship Menjadi Pembisnis Ulung 2009 karya Edi Suryarto, pasar persaingan sempurna terjadi jika jumlah perusahaan dalam suatu industri banyak dan berskala kecil sehingga tidak ada perusahaan yang dapat mempengaruhi harga pasar. Pembentukan harga pasar benar-benar terjadi karena keinginan produsen dan konsumen, permintaan dari sisi konsumen, sedangkan penawaran dari sisi produsen atau penjual. Bentuk pasar persaingan sempurna ada di bidang produksi dan perdagangan hasil pertanian serta perikanan. Contoh persaingan sempurna, di sini ada gambar sebuah pasar. Contoh sederhana dari pasar persaingan sempurna adalah perusahaan beras, pasar buah dan sayur, pasar minyak wangi, dan lain-lainnya. Sebagaimana diketahui, jumlah pembeli dan penjual beras sangat banyak. Pasalnya, beras adalah salah satu kebutuhan pokok di Indonesia. Setiap pembeli dan penjual tidak memiliki kekuatan untuk mempengaruhi harga. Perusahaan beras yang memproduksi beras hanyalah satu di antara sekian banyak produsen beras. Kontribusi perusahaan yang satu terhadap produksi beras secara keseluruhan hanyalah merupakan bagian kecil dari jumlah produksi yang sangat besar. Artinya, berapapun jumlah beras yang dapat diproduksi perusahaan, harga keseimbangan pasar di pasar tidak akan berubah. Ciri-ciri pasar persaingan sempurna: 1. Jumlah pembeli dan penjual banyak. Ciri pertama dari pasar persaingan sempurna adalah banyaknya jumlah pembeli maupun penjual. Pembelian seorang konsumen sangat kecil apabila dibandingkan dengan jumlah pembeli secara keseluruhan di pasar, sehingga jika pembeli menambah atau mengurangi jumlah pembelian, maka keseimbangan pasar tidak terpengaruh. 2. Barang atau jasa yang diperjualbelikan bersifat homogen. Artinya, satu jenis barang merupakan barang pengganti untuk barang dari penjual lain. Dalam hal ini, konsumen menganggap bahwa barang yang dijual sama mutunya, sehingga konsumen tidak dapat membedakan antara barang yang satu dengan barang yang lainnya. 3. Faktor produksi bebas bergerak. Ciri ketiga dari pasar persaingan sempurna adalah faktor produksi, seperti bahan baku ataupun tenaga modal bebas bergerak
bebas berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat yang lainnya yang menguntungkan, tidak ada yang menghalangi baik kendala peraturan maupun kendala teknik. 4. Adanya kebebasan untuk mengambil keputusan. Ciri keempat pasar persaingan sempurna adalah harga barang dan jasa benar-benar terjadi sebagai akibat interaksi antara permintaan dan penawaran di pasar. 5. Pembeli dan penjual mengetahui keadaan pasar. Ciri kelima dari pasar persaingan sempurna adalah pembeli dan penjual mengetahui keadaan pasar. Karena itu, kelengkapan informasi pasar sangat penting agar persaingan benar-benar sempurna. Bagi pembeli, informasi yang diperlukan diantaranya tingkat harga yang berlaku dan perubahan-perubahannya, kualitas kuantitas barang, serta di mana bisa memperoleh barang yang dibutuhkan. Sedangkan bagi produsen atau penjual, kelengkapan informasi mencakup perubahan harga, penarasumberan bahan mentah, tingkat upah, dan teknologi produksi. 6. Produsen bebas keluar masuk pasar. Jadi keenam dari pasar persaingan bebas adalah kebebasan untuk masuk dan keluar dari pasar. Perusahaan yang mampu memproduksi barang dapat masuk secara bebas ke dalam industri, tidak ada yang dapat menahannya. Setiap perusahaan juga bebas keluar dari pasar jika diinginkan. Pengertian pasar bebas. Pasar bebas adalah konsep dasar dalam ekonomi dan sering menjadi fokus dalam pemikiran ekonomi liberal. Sederhananya, pasar bebas adalah situasi pasar yang penjual dan pembeli mempunyai kebebasan untuk memutuskan kebijakan perdagangan. Pasar bebas adalah perdagangan barang dan jasa antar negara atau antar individu dan perusahaan tidak terhalang oleh hambatan seperti tarif, kota, regulasi, atau intervensi pemerintah yang signifikan. Dikutip dari Investopedia, pasar bebas adalah sistem ekonomi yang didasarkan pada penawaran dan permintaan dengan sedikit atau tanpa kendali pemerintah. Ciri utama dari pasar bebas adalah tidak adanya transaksi atau ketentuan yang dipaksakan pada transaksi. Oleh karenanya, tidak ada pasar bebas murni karena semua pasar pasti ada yang dibatasi. Menurut Britannica Encyclopedia, pengertian pasar bebas adalah pasar sebagai bentuk sistem pertukaran ekonomi, namun hal-hal yang berhubungan dengan pajak, kota, kendali mutu, dan juga tarif tidak terpusat pada otoritas tertentu termasuk pemerintah. Sedangkan menurut Adam Smith, pasar bebas adalah pasar yang memberikan sebuah kebebasan pada masyarakat untuk melakukan jual beli, tak hanya berasal dari pasar lokal, namun penjual yang berasal dari luar negeri juga bebas menawarkan barang dan jasa mereka tanpa campur tangan pemerintah. Dalam pasar bebas, pertukaran ekonomi dilakukan berdasarkan prinsip permintaan dan penawaran. Dengan kata lain, harga barang dan jasa ditentukan oleh pasar tanpa campur tangan berlebihan dari pemerintah atau hambatan perdagangan lainnya. Fungsi pasar bebas. Dilansir dari gramedia.com, fungsi pasar bebas adalah memberikan kebebasan kepada masyarakat untuk melakukan berbagai aktivitas ekonomi, khususnya dalam melakukan aktivitas ekspor dan impor barang. Selain itu, pasar bebas juga mempunyai fungsi yang baik dalam memberikan informasi terkait dengan harga dan juga kuantitas permintaan barang. Hal tersebut akan berdampak pada stabilitas harga barang. Setiap pengusaha nantinya akan memperoleh penghasilan yang lebih atas bisnis yang mereka lakukan dan mempunyai peluang dalam memperoleh keahlian yang lebih modern. Lebih dari itu, pasar bebas juga menciptakan tingkat penggunaan barang yang meningkat dengan diiringi faktor produksi yang semakin efisien. Tujuan pasar bebas. Pasar bebas memiliki beberapa tujuan utama yang menjadi dasar untuk menerapkannya dalam konteks ekonomi. Secara umum, tujuan pasar bebas adalah sebagai berikut. 1. Meningkatkan pendapatan negara. Dengan adanya perdagangan yang tidak hanya di dalam negeri, maka hal itu akan membantu meningkatkan potensi yang ada di suatu negara untuk memiliki pasar yang lebih luas lagi. Untuk itu, kegiatan mengekspor dari luar negeri ini dilakukan untuk dapat memperoleh nilai transaksi jual beli yang lebih besar. 2. Meningkatkan perekonomian negara. Dengan melakukan kegiatan ekspor, negara tentunya akan memperoleh pasar yang lebih besar lagi. Oleh karena itu, pasar bebas ini merupakan sebuah peluang besar untuk setiap produsen dari dalam negeri untuk meningkatkan produksi dan kualitas produksi supaya bisa memenangi pasar internasional.
3. Memperluas pasar sistem perdagangan yang lebih terbuka ke berbagai negara tentunya bisa memperluas konsumen pada sebuah produk, bahkan produk dari barang ataupun jasa mempunyai potensi untuk dapat lebih laku di negara lain dibandingkan negara asalnya. 4. Sarana transfer teknologi. Sarana transfer teknologi yang ada di dalam negara maju tentunya akan lebih canggih dibandingkan dengan yang ada di negara berkembang. Dengan adanya pasar bebas, maka negara berkembang dapat merasakan dan menggunakan kecanggihan teknologi yang lahir di negara maju. 5. Memenuhi kebutuhan dalam negeri. Kebutuhan dan keperluan dalam negeri akan bisa terpengaruhi dengan tepat adanya pasar bebas, karena beberapa barang mungkin saja akan sulit untuk diproduksi ataupun diperoleh dalam negeri. Ciri-ciri pasar bebas. Pasar bebas memiliki sejumlah ciri-ciri yang membedakannya dari sistem ekonomi lainnya. Berikut beberapa ciri pasar bebas. 1. Bisa dijalankan oleh siapa saja, mulai dari individu, komunitas, ataupun perusahaan besar sekalipun. 2. Terdapat pembagian kelas pekerja dan kelas pemilik modal yang bisa dipilih sesuai dengan kebutuhan. 3. Adanya persaingan ketat untuk mendapatkan pangsa pasar dengan cara yang paling menguntungkan. 4. Harga barang dan jasa ditentukan oleh interaksi antara penawaran, jumlah barang dan jasa yang tersedia, dan permintaan jumlah yang diinginkan oleh konsumen. 5. Produsen memiliki kebebasan untuk memasuki dan keluar dari pasar sesuai dengan keputusan bisnis mereka. Dampak positif pasar bebas. 1. Memberikan kebebasan untuk melakukan kegiatan ekonomi tanpa adanya campur tangan pemerintah. 2. Menumbuhkan iklim persaingan dagang yang sehat. 3. Semua badan usaha dapat mengelola sumber daya yang mereka miliki guna memperoleh keuntungan yang besar. Menumbuhkan kreativitas karena persaingan yang ketat sehingga semua pengusaha tidak berhenti menciptakan inovasi. 5. Melahirkan berbagai macam produk yang berkualitas, memberikan kesempatan untuk berkontribusi dalam kegiatan yang dilakukan dengan prinsip ekonomi masing-masing. Dampak negatif pasar bebas. 1. Menyebabkan perubahan dalam struktur ekonomi yang mungkin mengakibatkan pengangguran struktural, memicu monopoli perdagangan yang membahayakan perusahaan lain di industri sama. 2. Penurunan tingkat perekonomian suatu negara karena ketidakmampuan bersaing sehingga menjadi ketergantungan dengan penggunaan produk milik negara lain. 3. Terjadinya kesenjangan ekonomi yang signifikan antara golongan ekonomi yang kuat dan golongan ekonomi lemah. 4. Kondisi ekonomi cenderung tidak stabil sehingga bisa menimbulkan masalah baru di dalam pasar itu sendiri. Contoh pasar bebas. Berikut ini adalah contoh perdagangan pasar bebas dalam perdagangan internasional. 1. APEC, Asia Pacific Economic Corporation. Asia Pacific Economic Corporation atau yang bisa disingkat dengan APC ini adalah sebuah kerjasama ekonomi antara 21 negara yang ada di wilayah Pasifik. Kerjasama ini bertujuan untuk membangun hubungan antara negara untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan mendorong perluasan perdagangan bebas yang ada di kawasan Asia Afrika. 2. CAFTA, China ASEAN Free Trade Area. China ASEAN Free Trade Area atau yang dikenal dengan singkatan CAFTA ini adalah sebuah pasar bebas yang hadir dalam bentuk perjanjian perdagangan antara China dengan negara-negara di ASEAN. Organisasi ini mengatur kerjasama antara negara anggotanya supaya bisa melakukan kegiatan perdagangan bebas untuk berbagai macam barang yang masuk dari China atau ASEAN. 3. EU, Eropa Union. Eropa Union atau yang disingkat dengan EU ini adalah sebuah perjanjian pasar bebas yang terjalin di antara 28 negara di bawah kawasan Eropa. Adanya EU ini bertujuan untuk memudahkan proses keluar masuknya barang dari tiap negara anggota supaya perekonomiannya terus meningkat. 4. MEA, Masyarakat Ekonomi ASEAN. Masyarakat Ekonomi ASEAN adalah sebuah pasar bebas yang ada di Asia Tenggara yang beranggotakan negara-negara di wilayah ASEAN. Pasar bebas MEA ini memungkinkan terjadinya proses penjualan barang dan jasa antar
negara anggotanya tanpa tarif bea cukai. Pasar persaingan tidak sempurna. Pasar persaingan tidak sempurna adalah sebuah pasar yang mana selisih penjual dan pembelinya sangat banyak, tapi dengan barang atau produk yang sama atau serupa. Dengan adanya hal itu, harga yang ditawarkan oleh para penjual di pasar persaingan tidak sempurna akan berpengaruh terhadap keseimbangan pasar itu sendiri. Pasar persaingan tidak sempurna juga seringkali disebut sebagai suatu bentuk pasar yang tidak terorganisir secara sempurna. Karena itu, jenis pasar ini dianggap tidak sempurna karena adanya kecacatan yang bisa menimbulkan ketidakadilan di dalam pasar. Dikutip dari Investopedia, pasar persaingan tidak sempurna adalah terjadi di suatu pasar apabila salah satu syarat dalam pasar persaingan tidak sempurna itu tidak terpenuhi. Jenis pasar persaingan tidak sempurna adalah sangat umum. Faktanya, setiap industri memiliki beberapa jenis pasar persaingan tidak sempurna. Ciri-ciri pasar persaingan tidak sempurna. Secara umum, ciri-ciri pasar persaingan tidak sempurna adalah sebagai berikut. Jumlah penjual sedikit tapi banyak pembeli. Penjual berhak menentukan harga produknya sendiri. Penjual baru akan susah untuk bersaing. Tidak ada produk pengganti, barang yang dijual sama. 1. Pasar monopoli. Pasar monopoli adalah sebuah pasar di mana hanya ada satu produsen atau penjual yang dapat menguasai pasar dan melayani semua konsumen yang datang. Produsen maupun perusahaan yang menguasai pasar tersebut mempunyai kekuatan yang cukup besar dan sudah dikenal oleh masyarakat luas serta sudah memiliki kondisi keuangan yang cenderung memadai. Contoh perusahaan yang tergolong ke dalam jenis pasar monopoli adalah perusahaan BUMN, PLN, Telkom Indonesia, dan perusahaan minyak bumi dan juga gas alam lainnya. 2. Pasar oligopoli. Pasar oligopoli tergolong ke dalam salah satu jenis pasar yang memiliki persaingan tidak sempurna sebab produk atau barang yang dijual bersifat homogen. Walaupun jumlah penjualnya banyak dan berbeda-beda, setiap kebijakan yang diambil penjual yang menguasai pasar oligopoli akan berpengaruh pada penjualan mereka yang menjadi produsen yang memproduksi produk serupa. Sebab keuntungan yang diperoleh sangat bergantung pada persaingannya. Contoh dari pasar oligopoli adalah industri sabun, industri baja, industri rokok, industri pasta gigi, dan lain-lainnya. Pasar monopolistik. Pasar monopolistik adalah salah satu jenis pasar yang memiliki jumlah produsen dan produksi barang yang sama, akan tetapi setiap barang yang dimiliki mempunyai perbedaan dan memiliki ciri khasnya tersendiri. Adapun contoh dari pasar monopolistik adalah industri makanan kemasan, perabotan rumah tangga, minuman dengan aneka rasa, baju atau pakaian, dan lainnya. 4. Pasar monopsoni. Pasar monopsoni adalah sebuah pasar di mana ada banyak penjual, akan tetapi jumlah pembelian hanya satu saja. Di dalam pasar ini, pembeli memiliki peran sebagai pemegang kekuasaan tertinggi, sehingga pihak pembelilah yang akan diuntungkan. Harga produknya dapat menjadi seperti yang diinginkan oleh konsumen atau pembeli, namun walaupun begitu, penjual atau produsen juga harus tetap berusaha untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. 5. Pasar oligopsoni. Pasar oligopsoni adalah suatu jenis pasar yang memiliki banyak penjual dan beberapa pembeli saja. Harga produk ataupun jasa yang ditawarkan di pasar tersebut cenderung lebih stabil untuk harga produknya sendiri, biasanya ditentukan oleh pembeli atau konsumen. Namun penjual tidak akan sampai mengalami kerugian atau tidak berdaya dalam menentukan harga pasarnya sendiri. Kebanyakan produk yang ditawarkan adalah bahan-bahan mentah ataupun hasil alam, sedangkan konsumen yang ada dalam pasar oligopsoni mayoritas adalah pedagang yang akan mengelola lagi produk yang mereka dapatkan dari pasar tersebut menjadi barang jadi. Kelebihan pasar persaingan tidak sempurna. Barang yang ditawarkan memiliki kualitas unggul. Penjual memperoleh keuntungan yang lebih besar. Bisa mendorong untuk menemukan produk inovatif. Bisa berkembang dengan cepat. Kekurangan pasar persaingan tidak sempurna, adanya permainan harga pasar, tidak ada alternatif lainnya, terdapat diskriminasi harga, ada eksploitasi konsumen.
Contoh pasar persaingan tidak sempurna, salah satu contoh dari pasar persaingan tidak sempurna adalah pasar saham. Sebab harga saham dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor. Misalnya para pemodal yang membeli saham dalam jumlah yang besar dan faktor eksternal lainnya. Selain itu, dengan adanya orang-orang tertentu yang mempunyai akses informasi yang lebih cepat dari investor lain, maka hal itu akan membuat pasar saham termasuk ke dalam pasar persaingan tidak sempurna. Etika konsumen. Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang konsumen, Pasal 1-2, konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain, dan tidak untuk diperdagangkan. Menurut Hornby, konsumen adalah seorang yang membeli barang atau menggunakan jasa seseorang atau suatu perusahaan yang membeli barang tertentu atau menggunakan jasa tertentu, sesuatu atau seseorang yang menggunakan suatu persediaan atau sejumlah barang, setiap orang yang menggunakan barang atau jasa. Sedangkan yang dimaksud konsumer akhir menurut YLKI, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia, pemakaian barang atau jasa yang tersedia dalam masyarakat bagi keperluan diri sendiri atau keluarganya atau orang lain dan tidak untuk diperdagangkan kembali. Perlindungan konsumen. Bentuk etika terhadap konsumen adalah dengan memberikan perlindungan konsumen. Perlindungan konsumen adalah perangkat hukum yang diciptakan untuk melindungi dan terpenuhnya hak konsumen menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999. Pasal 1-1 perlindungan konsumen adalah segala upaya menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Perlindungan konsumen bertujuan 1. Meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri. 2. Mengangkat harkat martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari akses negatif pemakaian barang dan atau jasa. 3. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen. 4. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi. 5. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha. 6. Meningkatkan kualitas barang dan atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, keselamatan konsumen. Dan terakhir, Undang-Undang Perlindungan Konsumen pun telah diundangkan sejak tahun 1999 di bawah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Undang-undang tersebut pun diberlakukan sejak tanggal diundangkannya. Ada 2 jenis perlindungan yang diberikan kepada konsumen, yaitu perlindungan preventif dan perlindungan kuratif. Hubungan produsen dan konsumen. Pasar merupakan tempat bertemunya penjual dan pembeli. Jika kita perhatikan, pernyataan tersebut bukanlah hal yang asing lagi. Namun banyak hal yang belum kita ketahui, yaitu tentang hak dan kewajiban penjual dan pembeli. Keduanya memiliki hubungan yang saling menguntungkan atau bersimbiosis. Mutualisme. Mengapa demikian? Hal tersebut disebabkan karena penjual memperoleh keuntungan dari hasil penjualan barang atau jasa yang ditawarkan, sedangkan pembeli dapat menikmati dan memanfaatkan barang atau jasa yang lain yang telah diberikan penjual. Penjual disebut sebagai produsen, yaitu suatu badan atau seseorang yang dapat menghasilkan barang atau jasa yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan keinginan manusia. Pembelian tersebut sebagai konsumen, yaitu suatu badan atau seseorang yang memakai atau menghabiskan barang atau jasa yang ditawarkan. Produsen terlintas di benak kita, apakah hubungan yang terjalin antara produsen dan konsumen berjalan dengan lancar? Konsumen merupakan stakeholder yang sangat hakiki dalam bisnis modern. Bisnis tidak mungkin berjalan kalau tidak ada konsumen yang menggunakan produk atau jasa yang dibuat dan ditawarkan oleh produsen.
Dalam hal ini tentu tidak cukup bila konsumen tampil satu kali saja pada saat bisnis dimulai. Supaya bisnis berkesinambungan, konsumen perlu secara teratur memakai serta membeli produk atau jasa tersebut, dengan demikian menjadi pelanggan. Slogan "The Customer is King" mengibaratkan tugas pokok produsen penyedia jasa untuk mengupayakan kepuasan konsumen. Slogan tersebut mengungkapkan bahwa konsumen harus dilayani dan dijadikan tujuan utama kegiatan produsen, bahwa konsumen harus diperlakukan dengan baik secara moral, tidak saja merupakan tuntunan etis, melainkan juga syarat mutlak untuk mencapai keberhasilan dalam bisnis. Etika dalam praktek bisnis sejalan dengan kesuksesan bisnis. Perhatikan juga etika dalam hubungan dengan konsumen. Kasus-kasus etika konsumen. Berapa kasus etika konsumen meliputi penolakan retur produk, pemalsuan merek, dan penipuan informasi produk. Hak konsumen meliputi hak atas informasi, hak memilih, hak atas keamanan produk, dan hak atas kompensasi. Etika periklanan. Etika periklanan di Indonesia diatur dalam Etika Perwira Indonesia (EPI). Versi yang terbaru ialah Amandemen 2020 sebagai salah satu peraturan penting. Etika periklanan berkaitan dengan kewajaran nilai serta kejujuran dalam sebuah iklan. Oleh sebab itu, para pekerja atau memasang iklan hendaknya menghormati dan menerapkan etika tersebut. Apa itu etika periklanan? Secara umum, etika periklanan bisa diartikan sebagai kumpulan ketentuan normatif yang berkaitan dengan profesi serta usaha di bidang periklanan yang telah disepakati bersama dan hendaknya diterapkan dalam menjalankan usaha periklanan. Dikutip dari buku Ajar Pengantar Periklanan 2020 karya Fana Forki dan Muhammad Vicky Arransyah, etika periklanan adalah perilaku yang benar atau baik dalam menjalankan fungsi periklanan. Etika berbeda dengan hukum, karena etika lebih mengarah pada kode etik yang dibuat oleh suatu organisasi tertentu dan harus diikuti oleh individu atau kelompok yang tergabung di dalamnya. Menurut Yuni Mogot Prahoro dalam buku Manajemen Surat Kabar Panduan Ilmu Pengetahuan Seni Nurani dan Institusi 2021, iklan tidak bisa dipisahkan dari etika, karena iklan harus menyatakan kebenaran dan kejujuran. Dalam penerapannya, etika periklanan tidak membenarkan sebuah kebohongan, karena tujuan utama iklan ialah sebagai media informasi. Maka dari itu, diperlukan kontrol ketat untuk menghindari iklan yang tidak sesuai dengan nilai etika dan moral. Inilah yang menjadi salah satu fungsi utama etika periklanan. Fungsi iklan. Fungsi iklan antara lain sebagai berikut. 1. Menginformasikan suatu produk atau jasa kepada khalayak. 2. Memotivasi konsumen terhadap suatu barang atau jasa. 3. Menarik perhatian konsumen terhadap suatu barang atau jasa. 4. Mendukung komunitas bisnis yang ada. 5. Membangun dan memelihara hubungan baik antara konsumen dengan perusahaan penyedia produk jasa. Jenis-jenis iklan. Secara garis besar, iklan mempunyai dua jenis, yaitu iklan komersil dan iklan non-komersil. 1. Iklan komersil. Iklan komersil adalah iklan yang bertujuan untuk mempromosikan sebuah barang atau jasa. Biasanya dalam iklan komersil terdapat beberapa poin yang membuat informasi terkait barang atau jasa yang diiklankan, misalnya seperti produk yang hendak diperkenalkan, penjelasan tentang produk, keunggulan produk, cara mendapatkan produk. Terkadang terdapat harga dan testimoni dari konsumen yang sudah pernah menggunakan produk tersebut. 2. Iklan non-komersial. Sementara iklan non-komersial bertujuan untuk memberitahukan sesuatu atau mengajak masyarakat melalui sebuah tindakan. Beberapa jenis iklan non-komersial antara lain. 1. Iklan pengumuman atau pemberitahuan. Tujuan dari iklan pengumuman atau pemberitahuan adalah menyampaikan informasi pada masyarakat tentang suatu hal, misalnya iklan tentang kompetisi tingkat nasional yang dapat dilakukan oleh SMP hingga SMA, atau menginformasikan tentang
diluncurkannya moda transportasi baru di sebuah kota. Iklan layanan masyarakat. Iklan layanan masyarakat bertujuan untuk mengajak meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap isu sosial yang sedang terjadi. Misalnya iklan tentang imbauan kepada masyarakat agar lebih menggunakan transportasi umum daripada kendaraan pribadi untuk menekan polusi udara. Iklan permintaan. Umumnya, iklan permintaan dibuat atas permintaan pribadi, instansi, atau lembaga tertentu yang ingin informasinya diketahui oleh khalayak, seperti iklan lowongan kerja. Kasus-kasus etika periklanan. Tentang Grab Bike Pilih Aman. Iklan kontroversi pertama dari salah satu penyedia jasa ojek online, Grab. Tujuan dari iklan ini sebenarnya baik, yaitu untuk meningkatkan para pengguna jalan mengenai keamanan dalam berkendara. Tapi sayang, cara yang dipilih oleh iklan tersebut terlalu ekstrim, yaitu dengan memperlihatkan seorang perempuan tengah berjalan, kemudian sekujur tubuhnya dipenuhi dengan luka dan darah. Ternyata perempuan tersebut berubah menjadi zombie. Banyak penonton yang mengatakan bahwa iklan tersebut tidak layak untuk dipertontonkan. Apabila setelah itu ia dipanggil oleh ojek online dan kemudian lebih memilih untuk menggunakan Grab Bike, iklan tersebut pun dianggap sudah menyudutkan ojek pangkalan. Sesudah diprotes, iklan tersebut kemudian dipangkas menjadi 15 detik dengan menghilangkan adegan zombie. 2. Tentang kasus sabun Lifebuoy. Iklan ini bukan ditegur oleh KPI, tapi diprotes oleh masyarakat Nusa Tenggara Timur lantaran iklan tersebut dipandang sudah melecehkan masyarakat NTT. Mereka kemudian menyebarkan petisi penolakan dan kemudian meminta iklan tersebut dihentikan penayangannya. Iklan tersebut menceritakan kebiasaan desa Bitobe, NTT yang kurang menjaga kehidupan bersih. Karena hidup tidak bersih, dalam iklan tersebut 1 dari 4 balita yang hidup di NTT meninggal karena terkena diare. Iklan ini kemudian mengajak partisipasi untuk berdonasi dan mengajarkan hidup bersih kepada warga desa. Hal ini dilakukan supaya masyarakat desa Bitobe bisa merasakan hari ulang tahun ke-5 dan seterusnya. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih.